Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Kalaupun lagi kurang enak badan, jangan khawatir. Kadang tubuh cuma butuh sedikit perhatian dan asupan yang tepat. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sayur-sayuran sederhana yang bisa bantu memperpanjang usia. Bukan cuma soal panjang umur ya, tapi juga agar hari-hari kita di usia senja tetap nyaman dan berkualitas. Sebelum mulai, seperti biasa, silakan absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana Bapak dan Ibu menonton hari ini. Biar kita bisa saling sapa dan berbagi semangat sehat dengan teman-teman lainnya. Kalau sudah siap, mari kita mulai dari sayur yang pertama. 1. Brokoli, si hijau penjaga umur. Brokoli adalah salah satu sayuran terbaik yang bisa membantu memperpanjang usia. Sayuran ini dikenal kaya akan antioksidan, vitamin C, vitamin K, dan senyawa sulforaphane, zat alami yang dapat memperlambat kerusakan sel di dalam tubuh. Di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, brokoli termasuk makanan yang rutin dikonsumsi oleh para lansia. Bahkan banyak dari mereka yang tetap aktif dan sehat hingga usia 80 atau bahkan 90 tahun. Salah satu rahasianya, ya, makanan seperti brokoli ini. Coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali makan brokoli? Atau malah belum pernah coba sama sekali? Sayang sekali kalau dilewatkan, karena manfaatnya benar-benar luar biasa. Brokoli sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan kolesterol, hingga mendukung fungsi otak dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Untuk mengolahnya, brokoli bisa dikukus selama 3-5 menit saja. Cara ini menjaga nutrisinya tetap utuh. Setelah matang, bisa ditambahkan perasan jeruk lemon dan sedikit minyak zaitun, rasanya segar dan menyehatkan. Tapi kalau bosan, brokoli juga enak ditumis dengan bawang putih, atau dijadikan campuran sup bersama wortel, tahu, dan kentang. Bahkan bisa juga dimasukkan ke dalam omelet sebagai variasi sarapan sehat. Waktu terbaik untuk mengonsumsi brokoli adalah saat makan siang atau makan malam. Karena pada waktu inilah tubuh membutuhkan asupan serat dan vitamin untuk menjaga energi tetap stabil hingga malam hari. Agar hasilnya maksimal, hindari memasak brokoli terlalu lama. Semakin lama dimasak, semakin banyak nutrisi yang hilang, terutama vitamin C. Pilih brokoli yang segar, warnanya hijau cerah, dan tidak layu. Bisa disimpan di kulkas, tapi sebaiknya segera diolah dalam waktu 2 atau 3 hari setelah dibeli. Namun, brokoli juga punya catatan penting. Bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, atau memiliki gangguan pada kelenjar tiroid, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kandungan vitamin K dalam brokoli cukup tinggi, dan bisa mempengaruhi kerja obat tertentu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin punya jantung yang lebih kuat, tubuh yang lebih segar, dan usia yang lebih panjang, jangan ragu untuk mulai mengenal brokoli. Tidak perlu langsung banyak, cukup 1 porsi kecil dulu, tapi rutin. Karena kadang, perubahan kecil yang kita lakukan hari ini, bisa membawa dampak besar di masa depan. 2. Bayam, si lembut kaya nutrisi. Bayam mungkin terlihat sederhana, tapi jangan anggap remeh. Sayur hijau yang satu ini menyimpan banyak manfaat penting bagi tubuh, terutama untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Bayam mengandung zat besi, folat, magnesium, vitamin A, dan vitamin K. Semuanya penting untuk memperkuat daya tahan tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung fungsi otak. Tahukah Bapak dan Ibu, bayam juga termasuk sayur yang sering disajikan di keluarga-keluarga centenarian, yaitu orang yang berusia lebih dari 100 tahun, di berbagai negara. Mereka menjadikan bayam sebagai bagian dari menu harian, entah dalam bentuk rebusan, tumisan, atau sup. Salah satu manfaat bayam yang paling terasa adalah untuk meningkatkan aliran darah dan mencegah anemia. Ini penting sekali untuk lansia, karena kekurangan zat besi bisa menyebabkan tubuh mudah lelah dan tidak bertenaga. Untuk resep sehatnya, bayam bisa dibuat menjadi sayur bening yang sederhana. Rebus bayam bersama jagung manis dan sedikit irisan bawang putih. Tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur sebagai penambah rasa. Rasanya ringan tapi segar dan bergizi. Bayam juga bisa ditumis cepat bersama bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Atau dijadikan campuran smoothie hijau bersama pisang dan air kelapa.
bagi yang ingin variasi sehat saat pagi hari. Waktu terbaik mengonsumsi bayam adalah pagi atau siang hari. Karena kandungan zat besinya akan diserap lebih baik saat tubuh masih aktif. Jika dikonsumsi saat malam, sebaiknya dalam porsi kecil agar tidak mengganggu pencernaan. Tips penting saat memasak bayam, jangan terlalu lama direbus, dan sebaiknya langsung dikonsumsi setelah dimasak. Bayam yang disimpan terlalu lama atau dipanaskan ulang bisa menghasilkan zat nitrit, yang kurang baik jika terlalu banyak masuk ke tubuh. Untuk bapak dan ibu yang punya masalah ginjal atau asam urat, bayam juga perlu dibatasi karena mengandung purin yang bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Meski begitu, dengan porsi yang tepat, bayam bisa menjadi sahabat sehat yang membantu tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan usia tetap panjang dengan kualitas hidup yang baik. 3. Wortel, si oranye penjaga penglihatan dan imunitas. Wortel adalah salah satu sayuran paling mudah ditemukan dan disukai banyak orang. Warnanya yang oranye cerah bukan hanya cantik di piring, tapi juga pertanda bahwa sayur ini kaya akan beta-karoten, yaitu senyawa yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting bagi lansia. Fungsinya menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Tak hanya itu, beta-karoten dalam wortel juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dini dan penyakit kronis. Mungkin bapak dan ibu masih ingat nasihat zaman dulu, makan wortel biar matanya sehat. Ternyata itu bukan sekadar mitos. Penelitian modern pun membuktikan bahwa konsumsi rutin wortel bisa menurunkan risiko gangguan penglihatan akibat usia, seperti degenerasi makula. Untuk resep sehat, wortel bisa dijadikan sup bening, direbus ringan, atau diparut untuk ditambahkan ke dalam bubur atau nasi tim. Bisa juga dikukus lalu di blender bersama apel dan madu sebagai minuman pagi yang menyegarkan. Waktu terbaik mengonsumsi wortel adalah di pagi hari, saat tubuh sedang membutuhkan energi dan perlindungan dari paparan sinar matahari dan polusi. Tapi wortel juga aman dikonsumsi sore atau malam, terutama jika dijadikan pelengkap makan malam. Tipsnya, jangan mengupas terlalu tebal karena nutrisi banyak terkumpul di dekat kulitnya. Dan meskipun bisa dimakan mentah, wortel yang dimasak ringan justru membuat beta-karoten lebih mudah diserap tubuh. Namun, untuk bapak dan ibu yang punya riwayat diabetes, sebaiknya perhatikan porsinya. Meski sehat, wortel mengandung gula alami yang bisa memengaruhi kadar gula darah jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, jika ingin menjaga mata tetap jernih, kulit tetap segar, dan tubuh tetap tahan terhadap penyakit, tambahkan wortel dalam menu harian. Satu langkah kecil yang bisa membawa manfaat besar untuk kesehatan jangka panjang. 4. Bawang putih, si kecil penjaga jantung. Meskipun ukurannya kecil dan sering dianggap hanya sebagai bumbu dapur, bawang putih ternyata punya kekuatan besar dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Bawang putih mengandung senyawa bernama alicin, zat aktif yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, hingga melawan peradangan di dalam tubuh. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa bawang putih rutin bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Banyak orang lanjut usia di daerah pedesaan yang tanpa sadar sudah mempraktikkan kebiasaan sehat ini. Mereka mengonsumsi bawang putih mentah atau memasaknya dalam sayur bening dan tumisan harian. Hasilnya, tekanan darah stabil, jarang sakit, dan tubuh tetap bugar meski usia terus bertambah. Bawang putih bisa ditambahkan ke dalam sup, sayur lodeh, atau tumis-tumisan. Untuk manfaat yang lebih kuat, 1 siung bawang putih bisa dihancurkan dan dikonsumsi mentah, misalnya dicampur dengan madu sebelum makan pagi. Tapi tentu, ini tergantung kenyamanan masing-masing. Waktu terbaik untuk mengonsumsi bawang putih mentah adalah pagi hari saat perut masih kosong. Tapi jika dikonsumsi dalam masakan, bisa disesuaikan dengan waktu makan biasa. Tipsnya, diamkan dulu bawang putih yang sudah dihancurkan selama sekitar 10 menit sebelum dimasak. Ini membantu senyawa alicin terbentuk dengan lebih maksimal. Dan jika memungkinkan, gunakan bawang putih lokal yang lebih padat dan kuat aromanya dibandingkan yang impor. Namun perlu diperhatikan, bagi lansia yang punya masalah lambung atau MAG, konsumsi bawang putih mentah sebaiknya dibatasi. Jika menyebabkan perut perih atau mual, bisa diganti dengan bentuk matang atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Jadi, jangan anggap remeh si kecil ini.
Bawang putih adalah contoh nyata bahwa bahan sederhana bisa menjadi penjaga umur panjang yang luar biasa, asal dikonsumsi dengan tepat dan rutin. 5 kubis, si murah meriah pelindung sel. Kubis, atau kol, adalah salah satu sayuran yang sering dianggap biasa saja. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan sering dijadikan pelengkap dalam masakan sehari-hari. Tapi siapa sangka, kubis ternyata punya kandungan gizi yang luar biasa untuk menjaga kesehatan dan memperpanjang usia. Kubis mengandung vitamin C, vitamin K, serat, serta senyawa antioksidan seperti antosianin, terutama pada kubis ungu. Semua zat ini berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Selain itu, kubis juga mengandung senyawa sulfur yang bisa membantu proses detoksifikasi alami tubuh, membersihkan racun dari hati, dan menjaga pencernaan tetap lancar. Ini sangat penting untuk lansia, karena metabolisme tubuh cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Kubis bisa dinikmati dalam berbagai olahan. Bisa dimasak menjadi tumisan ringan dengan bawang putih, dicampur ke dalam sup, atau dijadikan lalapan rebus. Bahkan di beberapa daerah, kubis juga dijadikan campuran salad sayur dengan saus kacang. Yang penting, jangan dimasak terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Waktu terbaik mengonsumsi kubis adalah siang atau malam hari. Kandungan seratnya membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, sekaligus menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Tips penting, pilih kubis yang segar dan padat. Untuk kubis ungu, pastikan warnanya cerah dan tidak layu. Jika memungkinkan, rendam terlebih dahulu dengan air garam untuk membersihkan sisa pestisida. Namun, bagi lansia yang punya masalah asam lambung atau perut kembung, sebaiknya konsumsi kubis dalam jumlah sedang. Karena kandungan gas alaminya bisa memicu rasa tidak nyaman jika dimakan berlebihan. Jadi, meskipun terlihat sederhana dan murah meriah, kubis bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehat yang mendukung umur panjang. Karena yang penting bukan seberapa mahal makanan kita, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan darinya. Itulah 5 sayuran yang bisa membantu memperpanjang usia, sekaligus menjaga tubuh tetap sehat dan kuat di usia lanjut. Mulai dari brokoli, bayam, wortel, bawang putih, hingga kubis, semuanya mudah ditemukan, mudah diolah, dan penuh manfaat. Yang penting adalah konsistensi. Tidak perlu langsung banyak, cukup sedikit tapi rutin, karena perubahan kecil setiap hari bisa membawa dampak besar untuk masa depan kesehatan kita. Jangan lupa, imbangi dengan gaya hidup sehat lainnya seperti cukup tidur, rutin bergerak, dan menghindari stres. Dan tentu saja, selalu periksa kesehatan secara berkala agar tubuh tetap terpantau. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, boleh bantu bagikan ke teman atau keluarga, supaya makin banyak yang tahu cara menjaga kesehatan lewat makanan alami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan tips sehat lainnya yang sederhana tapi bermakna. Terima kasih kepada seluruh subscriber Hyuker yang selalu setia hadir dan menyimak hingga akhir setiap tayangan. Salam sehat dan hangat kami ucapkan kepada Hajah Mariatun, Depok, Bu Ana, Kota Baru Driorejo, Gresik, Hajah Rosdianah, Goa, Sulawesi Selatan, Hajah Kesih Nurjanah, Sumedang, Usmadi, Bandung, Hajah Endang, Pontianak, Ibu Radiah, Singapura, Hajah Maryam Haji Salsam, Makassar, Ibu Anik, Mojokerto, Yulianus Mamasa, Sulbar, Firdaus, Sumatera, Dasni, Padang, Bu Mun Malang, Hodijah Hashim, Makassar, Intan Sopeng, Sulsel, Bu Dewi Bantul, Jogja, Ibu dari Kraksaan, Probolinggo, Ibu dari Denpasar, Bali, Ibu dari Mataram, Lombok, Linda Air Joman, Ibu dari Jakarta Utara, Bekasi, Ibu dari Cilacap, penonton dari Sidoarjo, Jatim, penonton dari Blitar, Ibu dari Jakarta, Tanjung Priok, penonton dari Kakak, Sabah Malaysia, penonton dari Medan, penonton dari Ambon, penonton dari Ponorogo, penonton dari Malang, penonton dari Tegal, penonton dari Gresik, penonton dari Kupang, NTT, penonton dari Labuhan Batu Selatan, penonton dari Bengkulu, penonton dari Lamongan,
penonton dari Salatiga, penonton dari Madiun, penonton dari Nganjuk, penonton dari Jombang, penonton dari Semarang, penonton dari Tanjung, Kalimantan Selatan, penonton dari Sabah, Malaysia, penonton dari Kota Malinau, Kalimantan Utara, penonton dari Kota Bekasi, penonton dari NTB Selong, penonton dari Solo, penonton dari Makassar, penonton dari Hong Kong, Ambarwati Surabaya, Pak Hadi Jember, Bu Lilis Kediri, TN Slamet Kebumen, Sri Wahyuni Bontang, Rini Puspita Balikpapan, Rina Opalu, Ahmad Palembang, Nurlela Serang, Hendra Pekanbaru, Rudi Hartono Batam, Siti Aminah Yogyakarta, Haris Cirebon, Erna Bekasi Timur, Lukman Jakarta Selatan, Arif Karawang, Ibu Yeni Purwakarta, Fatmawati Aceh, Fitri Bengkalis, Eko Prasetyo Temanggung, Tanti Tasikmalaya, Pak Naryo Purbalingga, Devi Banyuwangi, Nina Ternate, TN Musa Sorong, Ibu Mia Kalabahi, Dian Bangka, Pak Johar Samarinda, Andi Bone, Putri Pangkal Pinang, Wulan Tarakan, Liana Tidore, Riko Singkawang, Bu Ida Majalengka, Deni Pontianak, Yani Probolinggo, Pak Umar Pangkep, Pak Herman Banyumas, Nur Hasanah Depok, Anwar Padang Panjang, Farah Lhok Semawe, Ika Blora, Yuliana Wonosobo, Pak Rashid Palopo, Umi Toli-Toli, Nita Sumenep, Hasan Dompu, Maya Singaraja, Dika Tulungagung, Sulastri Karangasem, Pak Irwan Kota Baru. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang belum sempat disebut satu persatu, serta kepada seluruh penonton dimanapun berada yang belum subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal info penting dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani hari.